waktu 8 tahun untuk menangkap satu DPO itu terlalu lama. Nah si DPO-nya ini nggak sesuai ciri-ciri awal gitu loh. Rambut keriting, rambut lurus, gitu-gitu. Aneh gak sih? Hola netizen yang tercinta, DPO bernama Peggy Setiawan alias Peron dalam kasus Vina Cirebon sudah ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Polisi mengatakan Peggy alias Peron sudah lama berada di Bandung. Informasinya sudah lama di Bandung, tapi akan kami dalami selama 8 tahun kemana. Nanti akan disampaikan perkembangannya. Masih pendalaman dari Ditkrimum Polda Jabar. Warga diharap bersabar, kami akan mengungkap secara terang benderang dan transparan. Ya, begitulah kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas. Peggy adalah salah satu DPO kasus Vina Cirebon. Sebagaimana diketahui, Polda Jawa Barat merilis ciri-ciri 3 DPO kasus Vina Cirebon. Adapun ketiga DPO ini diketahui bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kaget nggak? Gue sih kaget ya. Gue baru bangun tidur, gue kaget berarti baca berita ini. Di beritanya itu tertangkap itu semalam. Cuma untuk lokasi dan detailnya itu tidak disebutkan. Ini bener nggak nih? Gue kaget banget. Masih baru ya, beritanya 11.20. Sekarang 12.21. Ya. Terlepas dari apa yang aku sampaikan lagi-lagi kembali menjadi sebuah fakta, namun rasa memang kita perlu sedikit mengapresiasi terkait langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak terkait dalam menemukan dan menangkap sosok tersebut, kawan. Setelah 8 tahun seolah-olah sulit ditemukan dan ditangkap, namun setelah ramai seolah mudah untuk ditemukan dan ditangkap. Pasti banyak pertanyaan, apakah benar si dia atau bukan? Betul begitu bukan? Ya, pasti banyaklah pertanyaan, apakah sosok tersebut benar si dia atau bukan? Ya, itu pasti pertanyaan mendasar yang cukup banyak dipertanyakan oleh kawan-kawan semua. Pada dasarnya, apabila memang sosok tersebut benar si dia, keren, tidak membutuhkan waktu yang lama, lalu ditemukan, lalu ditangkap. Namun apabila bukan sosok sesungguhnya, itu namanya menggali kuburan sendiri. Ya, mencari masalah sendiri dan mengundang masalah sendiri. Peristiwa yang sedang menjadi sorotan publik lalu menangkap seseorang yang bukan sosok sesungguhnya, kawan-kawan paham akhir ceritanya seperti apa? Ya, merusak lembaga itu sendiri, kawan. Mempermalukan lembaga itu sendiri. Maka mari kita lihat saja pembuktian dari pihak-pihak terkait apakah itu benar-benar si dia atau bukan. Apabila itu benar si dia, akan mempermudah jalan-jalan selanjutnya. Namun apabila bukan sosok si dia, alamat, kawan, memperumit permasalahan yang ada, memperumit peristiwa yang ada, bahkan memperumit institusi itu sendiri, kawan. Lagi-lagi akan menjadi sorotan yang akan luar biasa. Maka apakah itu sosok si dia? Bagaimana menurut kawan-kawan? Kalau menurutku sih kasih tahu nggak ya? 8 tahun buron, Peggy alias Peron terduga pelaku kasus Vina Cirebon ditangkap di Bandung. Sok atuh gera rilis lahnya, gera temongkeun ka publik supaya publik nyaho bebengukna anu jiga kumaha eta anu ngalilieur polisi teh sampai ka 8 tahun teu benang-benang kitu cik coba hayang nenyo bebeungetanana jeung eta teh anak saha bisa sampai 8 tahun kitu ngalilakeun jeung deui hayang ningali sesuai teu jeung ciri-ciri anu di DPO keun kamari kitu ulah sampai ka salah tangkap deui wae atuh mangki piti pasundan mere beja sapedah heula. Nah guys, ini dia satu orang DPO dari kasus Vina, namanya Peggy Peron, akhirnya ditangkap usai kabur selama 8 tahun nih guys. Jadi bisa bayangkan ya guys, kasusnya itu udah lebih dari 8 tahun, kemudian si Egy ini baru ketangkep. Jadi kabarnya si Egy ini merupakan buruh atau kuli bangunan di daerah Bandung guys. Dan dia ketangkep akibat film Vina yang viral saat ini sedang tayang di bioskop. Cuman ya menurut gua agak sedikit ganjal
gagal karena kan tadinya di film itu si Egy ini merupakan anak bupati atau enggak anak pejabat gitu ya. Tapi kenapa sekarang kondisinya memprihatinkan seperti ini dan juga pekerjaannya itu sebagai kuli bangunan? Menurut gua nih dua fakta yang agak bertolak belakang gitu ya guys, dari anak bupati ke buruh bangunan atau kuli bangunan. Nah menurut kalian gimana guys? Bener nggak sih kayak kecurigaan gue? Apakah dia memang Egy yang sebenarnya atau mungkin ini adalah Egy bayaran gitu ya, seolah-olah menjadi Egy. Jadi ibarat kata nih dia menjadi pahlawan kesiangan gitu buat si Egy yang asli. Oke, kalau si pelaku ini, si DPO ini tuh nyamar jadi kuli. Pertanyaan gue adalah kenapa kepolisian itu membutuhkan waktu yang sangat lama? Padahal dia cuma nyamar jadi kuli dan masih satu Indonesia. Bahkan jarak ke Cirebon sampai ke Bandung itu gak sejauh itu. Oke, kita case-nya ngambil case dari Joko Chandra gitu. Dia tersangka koruptor gitu kan. Oke, dia juga mengganti identitas gitu kan. Memang butuh waktu lama untuk ketemu gitu. Karena apa? Karena dia pindahnya ke luar negeri gitu. Ini cuman beda daerah, dan daerahnya itu bukan yang beda pulau, enggak kan? Masih satu pulau kan. Yang sangat disayangkan di sini adalah ketika kepolisian ini kan dari awal udah memegang ciri-ciri pelaku, tapi dia nggak diusahakan maksimal gitu loh. Dari awal kalau diusahakan maksimal, itu polisi tuh memegang wewenang. Kayak kita aja lah, kayak kita kecurian apa segala macam, kita butuh surat pengantar buat ngeliat CCTV segala macam. Dan polisi tuh punya wewenang itu. Apalagi ini kasusnya pembunuhan gitu. Dan jarak dari polisi menduga ini kasus kecelakaan atau pembunuhan itu cuma sebulan dari kasus itu terjadi kan. Dari case itu terjadi. Menurut gua, waktu 8 tahun untuk menangkap satu DPO itu terlalu lama. Toh si DPO-nya ini nggak oplas kan, ya udah gitu loh. Dan gue baru tahu gitu, nah si DPO-nya ini nggak sesuai ciri-ciri awal gitu loh. Rambut keriting, rambut lurus gitu-gitu. Aneh gak sih? Soalnya banyak nih kasus-kasus, contoh ya, kasus-kasus pembunuhan Munir. Soalnya kasus ini mengingatkan gue dengan kasusnya Munir gitu. Oke, Munir ini kan seorang aktivis gitu kan, lebih disorot segala macam. Tetap aja sampai sekarang juga nggak ketemu kan pembunuh aslinya itu siapa gitu. Tapi apa, terdakwanya tuh udah ada yang pernah didakwa, tapi sampai sekarang tersangka aslinya belum ketahuan gitu. Ternyata selama ini tuh cuma kambing hitam gitu. Nah, gua mau kasus ini juga seperti itu gitu. Jangan cuma karena desakan yang kasus ini lagi viral lagi, karena didesak masyarakat, polisi ini jadi gegabah kira numbalin orang gitu. Itu loh yang sangat disayangkan gitu. Karena nggak mungkin sih menurut gue, karena polisi dari awal punya wewenang, punya ciri-cirinya. Dia pun bisa nyari tahu itu tuh dari sekolah almarhum atau sekolah tersangka segala macam. Nggak mungkin sesusah itu. Di zaman itu bukan zaman 70, 80, 90-an gitu yang masih susah kamera apa segala macam. Kita juga sekolah tuh punya ijazah segala macam, itu pasti kita foto dong. Ya kan, ya nggak mungkin gitu kan. Kalau emang dimaksimalkan sejak awal, pasti ketangkep kok sejak awal gitu. Nggak mungkin butuh waktu 8 tahun, terlalu lama ini. Sebenarnya gue agak penasaran ya. Itu nggak penting banget, cuma kan katanya kan di berita itu ada Linda yang ketangkep kalau ternyata dia itu ada di lokasi pas lagi kejadian si Vina, ya nggak? Nah, ini tuh kan kejadian udah 8 tahun. Gue tuh agak penasaran ya, sebenarnya tuh yang berhubungan, yang ikut dalam kasus itu tuh orang penggede yang berkuasa segede apa sih? Kok sampai 8 tahun gak ketangkep? Aneh ya? Aneh gak sih menurut lo? Aneh banget sih gue. Maksud gue kayak seanaknya presiden kah gitu sampai segak bisa ketangkep, atau anak pejabat kayak di Dubai gitu kan. Dubai kan punya orang yang sekaya gitu kan, yang bisa menyembunyikan kejahatan. Emang sebab pengaruh apa gitu keluarganya sampai dia gak ketangkep 8 tahun loh, cerot 8 tahun. Bukannya gimana, apa emang kerja aparatnya yang gak bener? Bukan. Apa emang itu ngumpet jadi kayak ibarat kata tuh kayak jarum di tengah-tengah apa jerami. Ngapa sih gue? Cuma gue bingung kok bisa sampai
8 tahun. Terus katanya si Linda itu kan kesurupan, jadi nggak kesurupan dong sis. Kan sekarang ada fakta baru yang ketangkep, yang ternyata si Linda bisa menceritakan kronologi A sampai Z. Kan aneh ya, kesurupan bisa menceritakan A sampai Z, ajaib kan. Ya berarti dia ada di lokasi, ya nggak? Gue nggak nonton filmnya, cuma maksud gue kalau kasus ini diangkat lagi dan jadi viral, dan jadi viralnya karena berita-berita yang akhirnya mulai terungkap satu demi satu sih, gue mendukung banget karena memang butuh keadilan. Tapi untuk sorry to say, filmnya nggak banget ya, apalagi orang meninggal dijadiin hantu. Hai, situ sehat bangga sih.